Artis Marshanda akhirnya buka suara terkait rumor keyakinan yang dianut mantan suami Ben Kasyafani. Diketahui belakangan Ben Kasyafani tersandung kasus somasi atas aliran sesat yang dilaporkan mantan satu penganut keyakinan itu. Mencuatnya isu tersebut membuat mantan sang istri Marshanda turut memberikan tanggapannya melalui unggahan Instagram. Marshanda mencurahkan reaksinya soal tudingan aliran sesat yang diikuti oleh mantan suaminya Ben Kasyafani. Dia juga mengunggah potongan berita mengenai kabar berita Ben Kasyafani tersebut. Dalam unggahan Instagram, Marshanda membagikan tangkap layar DM curhatan seseorang yang mengaku stres karena memiliki anggota keluarga aliran tersebut. Dalam curhatan itu, seorang pengirim pesan menyarankan Marshanda untuk menyelamatkan Sienna agar tidak mengalami kondisi yang sama seperti dirinya. "Kak, aku stres banget menghadapi masalah yang solusinya di luar kendali. Harus menghadapi orang tua yang paham. Aku rasa kamu harus menolong Sienna juga," bunyi pesan dari screenshot yang dibagikan Marshanda tersebut Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Jadi postingan Marshanda ya, itu merupakan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran Marshanda terhadap ajaran yang di situ memang dilarang dan menyimpang. Sehingga kekhawatiran itu terdampak pada kekhawatirannya Marshanda dengan anaknya ya. Nantinya ajaran yang menyimpang itu telah banyak korban dari perceraian, misalkan persekusi. Bahkan orang tua dan anak itu kalau misalkan tidak termasuk di golongan yang menyimpang itu ya tidak dianggap family, bahkan harus diputus kekerabatannya. Selama ini berbicara berdasarkan data maupun mantan pengikut dari ajaran tersebut. Jadi ribuan mantan itu sudah keluar dari aliran tersebut. Nah, sedangkan peristiwanya itu ya macam-macam, adanya persekusi dan hal lain sebagainya. Termasuk ya ada dari klien kita yang di sini yang diputus kekerabatannya dengan orang tua. Nah, sedangkan menurut ajaran Islam kan kita nggak boleh memutus itu famili ya. Dalil la yadkhul jannah man qati rahim. Jadi nggak akan masuk surga itu orang yang memutus famili. Tapi ajaran yang menyimpang ini, yang dibangga-banggakan ya kan oleh Ben Kasyafani maupun Ida Royani, itu justru malah kebalikannya. Jadi memutus famili gitu. Memutus famili gara-gara apa? Tidak berbaiat atau tidak beramir dengan amir yang kita laporkan di Barreskrim Mabes Polri. Aliran yang menyimpang ini yang paling mendasar adalah mengkafirkan semua orang yang tidak ikut dalam golongannya, yang tidak berbaiat, sampai didoktrinkan tidak boleh menyolati jenazah yang bukan golongannya. Berseberangan banget ya. Jadi hanya sebagai bibir merah saja itu ucapan mengatakan mengaji Al-Quran dan hadis. Memang betul yang digaji Quran hadis, tapi prakteknya itu yang diamalkan bukan dari Quran hadisnya. Yang diamalkan adalah doktrin dari imamnya, yang disebut oleh mereka itu ijtihad. Buktinya lagi, kita sebagai muslim itu tidak boleh menceritakan aib kita kepada orang lain. Tapi di dalam kelompok yang menyimpang ini justru harus membuka aibnya itu kepada imamnya, menceritakan kesalahannya dari A sampai Z itu semua diceritakan bahwa saya telah begini, saya telah begini, saya telah begitu. Kemudian nanti imamnya itu memberikan kafaroh supaya membayar tebusan. Ya, misalnya saja remaja melakukan onani, ya, melakukan onani, maka dia harus membayar kafaroh, ya, sebesar gaji tukang, ya, sehari gaji tukang berapa? Kali 1 bulan. Nah, kalau sampai had atau zina itu gajinya tukang ya kali 6 bulan. Kalau tidak bisa membayar itu, dia harus kerja bakti, menjaga kebun, meramut kebun cengkeh di daerah Wonosalam, Jawa Timur. Selama 6 bulan itu tanpa ada upah sepersepun. Di November 2020 kala itu, saya berusaha birrul walidain kesekian kali walaupun hak waris saya dicabut. Saya berkunjung ke ibu saya, itu pun di luarnya komplek LDI di Gading Mangu. Itu pun ngobrol di warung lesehan, kita ngobrol ketemu.
Pulang setelah dari itu pertemuan, ibu saya di sidang, dipersoalkan oleh pengurus LDII. Katanya kenapa ibu tidak izin kami dulu untuk bertemu anak ibu? Loh, saya kan anak kandung, itu ibu kandung saya. Bertemu tuh salahnya di mana? Alasannya dikhawatirkan ibu saya terpengaruh keluar dari LDII, murtad masuk neraka. Ini sangat kontras sekali dengan pernyataan Ibu Ida bilang gue bangga. Bu, kalau ibu merasa bangga, ayo dong temui kami, kita diskusi, Bu. Jangan bungkam. Bungkam apa karena Bitonah takut kebongkar? Kenapa ibu takut kepada Sultan Aulia yang ada tanda tangan di bawah ini? Itu loh. Ya, karena yang korban bukan hanya Marsanda. Sejauh sebelum Marsanda ini bermasalah dengan anaknya dan ini kami juga banyak masalah loh. Dan saya belum ada pengadilan agama perceraian dari pernikahan saya. Istri saya udah poliandri dan itu pun ada di pernikahan di rumah ibu saya, gitu. Dan itu belum ada pengadilan agama. Kok bisa KUA mengeluarkan buku nikah? Setelah dicek akhirnya aspal aslinya. Dengan ajaran menyimpang itu, kalau seorang yang sudah murtad itu nanti dibunuh, halal dibunuh. Nanti kita kasih. Nah, sedangkan untuk support Marsanda nih, misalkan ada seperti itu, ambil aja. Kita bisa kok ambil hak asuhnya. Karena apa? Karena berdasarkan data yang kita punya, ya kan, di sini satu bendel ini bahkan lebih, ya, bahwa aliran tersebut nih, balik nih, di sini banyak ini. Nah, ini sudah dilarang, gitu loh. Nah, dengan dasar ini, ya kan, kemungkinan ya, insya Allah, ya kan, kita lebih menyelamatkan mana? Apakah kita mau menanamkan anak itu menjadi benih-benih dari radikalisme, apa yang diajarkan, karena berdasarkan data dan juga berdasarkan orang-orang yang telah keluar dari aliran tersebut, atau bagaimana? Nah, kita siap support. Nah, nanti kalau mau gugat hak asuh, kita siap. Bahkan kita punya saksi kok mendukung Marsanda, gitu loh. Nah, ini kita selamatkan. Kemungkinan ya, kekhawatiran Marsanda seperti itu. Sebagaimana yang sudah nyata-nyata nih, kayak Mas Imam Nasai, ya kan, yang orang tuanya tidak menganggap Mas Imam Nasai, bahkan hak warisnya ditutup, ya kan. Ada lagi di Cikarang itu 10 orang, dia punya anak 10 orang ya, yang 5 sudah ikut ibunya karena tidak mau pemahaman takwiri, yang 5-nya lagi masih di dalam. Bahkan ibunya dibilang murtad, ibunya sendiri dibilang murtad, karena ibunya nggak mau melihat akidah di sini. Sebenarnya orangnya udah menyimpang, gitu loh. Tapi karena doktrinnya terus di aliran tersebut, ya seperti ini. Nah, saya kira kemungkinan juga ya, dua publik ini, figur ini sebenarnya mereka yang kurang minim ilmu agama, terus terpengaruh dan selalu didoktrin. Tiap minggu kan ada kajian-kajian, tapi isinya hanya pendoktrinan saja, sehingga nggak ngerti, nggak paham, punya keyakinan yaitu mengkafirkan yang tidak berbiat kepada amirnya.